Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah kemudahan untuk memahaminya. Amin. Hari ini kita akan belajar matematika tentang pengurangan 3 bilangan ratusan. Sekarang kita akan mencoba menghitung hasil pengurangan dari 387 dikurang 182 dikurang 45. Untuk menghitung 3 bilangan tersebut, kita akan menggunakan 2 langkah. Langkah yang pertama, kita kerjakan dulu bilangan pertama dan bilangan kedua. Jadi yang diberi kotak merah, kita kerjakan terlebih dahulu, yaitu 387 dikurang 182. Kita akan menggunakan teknik pengurangan bersusun. Yang pertama kita kerjakan adalah bilangan yang berada di paling belakang atau bilangan satuan. Di sana ada bilangan 7 dan 2. Kita kurangi. 7 dikurang 2. Maka di kepala 7 di jari 2. Kalau pengurangan berarti kita hitungnya mundur. Bukan maju ya, tetapi mundur. Hitung mundur. Dari kepala 7, 6, 5. Jadi 7 dikurang 2 sama dengan 5. Kita pindahkan angka 5-nya ke hasil satuannya. Setelah kita mengetahui hasil satuannya, sekarang kita beralih ke bilangan yang ada di tengah, yaitu bilangan puluhan. Di sana ada bilangan 8 dan 8. Jadi ada 2 bilangan 8 ya. Kita kurangi. 8 dikurang 8. Oke, kedua angkanya sama. Bagaimana hasil dari pengurangan yang kedua angkanya sama? Teman-teman ingat kembali. Kalau 1 dikurang 1, hasilnya 0. Kalau 2 dikurang 2, hasilnya 0. Kalau 3 dikurang 3, hasilnya 0. Jadi, kalau 8 dikurang 8, hasilnya juga 0. Teman-teman ingat bahwa hasil pengurangan dari 2 bilangan yang sama, maka hasilnya adalah 0. Jadi, kalau bilangannya sama, hasilnya pasti 0. Oke, jadi 8 dikurang 8 sama dengan 0. Kita pindahkan angka 0-nya. Setelah nilai satuan dan nilai puluhannya kita ketahui, sekarang kita kerjakan nilai ratusannya. Di sana ada bilangan 3 dan 1. Kita kurangi. 3 dikurang 1. Berarti di kepala 3, di jari 1. Ingat lagi kalau pengurangan kita menghitung mundur. Kita mulai dari angka 3 ya. 3, 2. Jadi, 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, kita sudah dapat hasil ratusan, puluhan, dan satuan. Sekarang kita gabungkan. Jadi, 387 dikurang 182 hasilnya sama dengan 205. Jadi, jawaban yang pertama kita sudah dapat ya.
Karena kita sudah mendapatkan hasil di langkah pertama, sekarang kita menuju ke langkah kedua. Langkah kedua, kita akan melakukan pengurangan. Hasil pengurangan dari langkah pertama yang tadi, kita kurangi dengan bilangan selanjutnya. Dari ketiga bilangan tersebut, yang mana yang belum kita gunakan? Yaitu bilangan 45. Jadi hasil pengurangan yang tadi, yang di langkah pertama, kita kurangi dengan 45. Hasil bilangan yang tadi, ada 387 dikurang 182, hasilnya adalah 205. Jadi hasil langkah pertama kita pindahkan menjadi 205 dikurang 45. Sebelum kita mulai menghitung, sebaiknya kita ingat kembali materi bagaimana cara meletakkan bilangan untuk pengurangan bersusun. Tadi ada 205 dikurang 45. Perhatikan kedua gambar berikut. Yang mana yang benar dan yang mana yang salah? Oke, yang salah adalah yang sebelah kanan. Kenapa? Karena untuk menulis bilangan bersusun atau pengurangan bersusun, kita harus menuliskannya sejajar dengan yang belakangnya. Jadi, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Bukan puluhan dengan satuan, ratusan dengan puluhan. Itu salah. Jadi kita silang ya. Yang benar adalah yang sebelah kiri. Yang mana satuannya dengan satuan, puluhannya dengan puluhan, dan ratusannya dengan ratusan. Sekarang kita mulai menghitung hasil dari langkah pertama, yaitu 205 dikurang dengan bilangan yang belum terpakai, yaitu 45. 205 dikurang 45. Yang mana dulu ya yang kita kerjakan? Yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang paling belakang, yaitu bilangan 5. Kita kurangi. 5 dikurang 5 sama dengan berapa ya? Tadi sudah dijelaskan. Kalau hasil pengurangan dari dua bilangan yang sama adalah 0. Jadi 5 dikurang 5 sama dengan 0. Kita pindahkan 0-nya ke tempat hasil satuannya. Kemudian setelah nilai satuannya kita dapati, kita ke nilai yang ada di tengahnya atau nilai puluhan. Di sana ada angka 0 dikurang 4. 0 dikurang 4. Bisa tidak ya 0 dikurang 4? 0 itu kan lebih kecil ya daripada 4. Jadi 0 dikurang 4 itu tidak bisa. Lalu bagaimana? Caranya kita dapat meminjam ke angka yang ada di depan ya. Di depan angka 0 ada angka 2. Ada bilangan 2 ya. Sekarang kita pinjam dari bilangan 2. Berapa pinjamnya? Hanya 1. Jadi jangan pinjam banyak-banyak ya. Cukup pinjam 1 aja. Pinjam 1 berarti sisa berapa? Dari 2 dipinjam 1, sisanya adalah 1. Lalu pinjaman itu ditaruh di mana? Pinjaman itu ditaruh di depan angka 0. Jadi 1 pinjaman tadi digabungkan dengan angka 0 menjadi 10. Nah, sekarang sudah bisa dihitung ya. 10 dikurang 4 sama dengan titik-titik. Di kepala 10, di jari 4. Kalau menghitung pengurangan berarti kita menghitung mundur. Kita mulai dari angka 10 di kepala. 10, 9, 8, 7, 6.
Jadi 10 dikurang 4 sama dengan 6. Kita pindahkan angka 6-nya. Bilangan yang belakang sudah, bilangan yang tengah sudah. Sekarang kita menghitung bilangan yang ada di depannya. Tadi nilainya adalah 2. Tetapi angka 2 sudah dipinjam 1. Jadi sisa 1. Yang kita hitung 1 aja ya. 1 di bawahnya ada temannya enggak? Karena di bawahnya tidak ada temannya atau 0, jadi 1 dikurang 0. Satunya bisa kita pindahkan langsung. Jadi hasil dari 205 dikurang 45 adalah 160. Atau kita simpulkan 387 dikurang 182 dikurang 45 hasilnya sama dengan 160. Alhamdulillah selesai sudah materi pengurangan. Untuk menambah pemahaman teman-teman, silahkan teman-teman berlatih soal-soal yang terdapat pada buku paket atau buku lainnya. Selamat mencoba. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.